Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam budi luhur. Salam budi luhur. Terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan dosen arsitektur budi luhur yang sampai saat ini masih berkenan mengikuti acara rapat FIBA MBKM Universitas Budi Luhur. Pada yang terhormat Ibu Amreni Diah SPLT selaku Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Pada yang kami hormati rekan-rekan sejawat dosen arsitektur Universitas Budi Luhur. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara rapat kerja dengan tema rancangan kerjasama kurikulum MBKM Universitas Budi Luhur. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan serta kemudahan agar kegiatan kita hari ini menghasilkan sebuah kesepakatan yang lebih baik. Salawat serta salam adalah kita aturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul kiamat nanti. Melanjutkan acara berikutnya adalah mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Budi Luhur. Silakan kepada Bapak Ibu untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Gerak semangat kami yang suci, gerak semangat berbakti padamu bangsa dan ibu pertiwi Indonesiaku. Membangun manusia seutuhnya, manusia utama, manusia cerdas dan berbudi luhur, citra insan Pancasila. Budi luhur
Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu acara sambutan. Sambutan akan dibawakan oleh Kaprodi Arsitektur Universitas Budi Luhur kepada Ibu Amreni Diah STMC. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Dodi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih bisa terus ya bertahan dalam mengerjakan program hibah Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana agenda hari ini adalah kita kan menyelesaikan rancangan kerjasama untuk pelaksanaan program hibah Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di mana setelah ini rancangan kerjasama ini kita tinggal langsung menandatangani MOU-nya, ya, sehingga semester depan atau tahun akademik baru, insya Allah kita sudah mulai bisa melaksanakan rancangan kerjasama Kurikulum Merdeka Kampus Merdeka. Semoga apa yang kita target hari ini dapat tercapai dan dapat selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Budi Luhur. Salam. Baik, terima kasih pada Ibu Amreni Diah STMC atas sambutannya. Semoga apa yang kita targetkan hari ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuki acara inti dari rapat kali ini, yaitu kita akan membahas rancangan kerjasama kurikulum MBKM. Pada Ibu Diah Amreni mohon untuk membimbing acara ini. Terima kasih. Terima kasih untuk Pak Didi. Oke, untuk hari ini kita tinggal sebelum kita masuk ke rancangan kerjasama, kita kan juga sama-sama mengecek POS yang sudah kita buat masing-masing ya. Nanti dimulai dari saya dulu, terus nanti berurutan ke yang lain ya. Oke, ini adalah POS saya. Yang pertama adalah POS-nya tentang prosedur operasional standar untuk kuliah di prodi lain dalam Universitas Budi Luhur. Kalau nomornya nomor 001 ya. Oke, di sini perumusannya ketua program studi, persetujuan ketua senat FT, penetapan dekan FT, pengendaliannya lembaga penjaminan mutu. Tujuannya adalah memberikan penjelasan mengenai pedoman bagaimana cara mengambil mata kuliah di program studi lain dalam Universitas Budi Luhur sebagai pelaksanaan MBKM. Ruang lingkupnya adalah bagaimana mengambil mata kuliah di program studi lain sesuai dengan bentuk pembelajaran MBKM, tapi juga memastikan tetap harus sesuai dengan CPL-nya. Jadi artinya mahasiswa yang akan mengambil itu harus dipastikan jangan keluar dari CPL kita. Jadi jangan mengambil mata kuliah yang kita anggap dia tidak support untuk arsitektur. Definisinya, kalau untuk kurikulum sama MBKM-nya sama, saya mengambil lintas program studi itu definisinya adalah memilih kuliah pada program studi lain yang berbeda dari program studi tempat kuliah. Referensi undang-undangnya sama. Ketentuannya adalah bagaimana metode melaksanakan kuliah di program studi lain dalam Universitas Budi Luhur. Oke, untuk prosedurnya langsung kita lihat di bagian visionya ya. Jadi dimulai dari prodi arsitektur. Di sini mengajukan kerjasama untuk mata kuliah pilihan, karena kan kita pertukaran antar prodinya hanya pada mata kuliah pilihan ya. Kalau prodi lain berarti menyetujui atau menandatangani kerjasama mata kuliah pilihan. Lalu setiap prodi harus membuka mata kuliah pilihan.
Nah, dosen PA ini akan mensosialisasikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian hasil sosialisasinya ini mahasiswa akan mengisi KRS. KRS diverifikasi oleh dosen PA. Lanjut lagi, mahasiswa mengisi KPRS. KPRS diverifikasi oleh dosen PA. Lalu kuliah pertukaran pelajar. Ini kan kalau di MBKM termasuknya dalam pertukaran pelajar. Kemudian di tempat mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan, dia akan mengeluarkan nilai. Setelah nilai keluar, baru dikatakan programnya selesai. Ini yang pertama ya, dari tempat saya. Ada yang mau diberi masukan Bapak Ibu? Ada ya? Next, kita lanjutkan ke yang kedua. Kalau yang kedua mah udah kemarin ya. Yang kedua kan yang kemarin buat contoh ya. Yang ketiga. Ini kemarin saya mau bantu Pak Harfa karena konversi nilai dan pengakuan kredit kan belum ada di buku panduan. Jadi akhirnya saya bilang udah saya mengerjakan Pak Harfa karena saya belum sempat nulis di buku panduan. Itu urutannya A010 ya? Iya, ini terakhir kemarin, ini 010. Ini ya, konversi dan pengakuan kredit MBKM. Untuk penanggung jawabnya sama semua tidak berubah. Tujuannya memberikan penjelasan bagaimana kita melakukan konversi dan pengakuan kredit yang sesuai dengan MBKM. Ruang lingkupnya tentunya walaupun konversi dan pengakuan kredit harus sesuai dengan CPL. Definisinya saya memasukkan konversi nilai itu apa, konversi pengakuan kredit itu apa. Referensi sama, langsung masuk ke ini aja ya. Nah ini kita lihat ya. Kalau konversi nilai dimulainya itu dari mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa memberikan sertifikat nilai. Jadi kan kemarin setiap kali anak ini melaksanakan MBKM, kalau pulang itu dia dibawa sertifikat nilai yang diterbitkan oleh pelaksana, apapun bentuk MBKM-nya, kecuali yang ini ya, yang nggak ada kerjasamanya itu kalau nggak salah studi atau proyek independen ya, yang ada di Bu Inggit ya, itu kan nggak ada kerjasama sama bagian lain kan ya? Iya, benar. Kan anaknya benar-benar sendiri, cuma dapat dosen pembimbing ya, berarti kan si anak nggak dapat sertifikat, tapi dosen pembimbingnya yang langsung memberikan nilai gitu ya. Oke, kalau di sini kan kalau yang mendapatkan nilai maka mahasiswa kan dapat sertifikat nilai, terus diserahkannya langsung ke Kaprodi. Nah dari Kaprodi di sini, Kaprodi akan men-share ke dosen pengampu masing-masing mata kuliah. Jadi kan misalkan si anak ini magang, contohnya ya, magang di semester 7. Kan ada mata kuliah etika, ada mata kuliah Maranatha, ada mata kuliah Menpro, ada mata kuliah seminar. Nah nanti nilai si anak ini akan diberikan ke masing-masing dosen pengampu. Nah dosen pengampu di sini kan posisi dosen pengampu ya, akan meng-entry nilai, kemudian memverifikasi. Nah kalau udah diverifikasi oleh dosennya, pada akhir semester dia, jadi bukan akhir semester itu, akhir semester anak ini kuliah, kan bisa semester berapa aja ya, dia akhir kuliah, itu dia harus mengentry sertifikatnya itu ke SKPI. Ya, nanti dari SKPI ini dosen PA akan memverifikasi SKPI, prosesnya selesai. Jadi nilai pada semester 7-nya keluar semua. Bukti jika si anak ternyata pernah melakukan program MBKM itu munculnya di SKPI. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Oke, untuk konversi dan pengakuan kredit, ada yang ingin Bapak Ibu berikan masukan? Ya, Pak Dodi. Saya coba memberikan sedikit masukan saja Bu. Untuk proses kegiatan apa dari Kaprodi ya Bu ya. Kaprodi menyerahkan sertifikat ya Bu. Nah apakah tidak sebaiknya Kaprodi itu menyerahkan sertifikat atau nilai itu ke dosen PA aja Bu? Jadi biar istilahnya satu pintu. Khawatirnya kalau
kaprodi ke masing-masing dosen pengampu, khawatirnya mungkin pada saat itu tidak ada mata kuliah yang dibuka atau apa gitu, atau mungkin ada yang terselip. Nah, Jadi gini Pak, itu aja. pada saat si anak itu akan melakukan proses MBKM kan diawali dia ke dosen PA. Nanti dosen PA-nya lihat, misalkan semester ini kita lagi bukanya magang, misalkan di perusahaan, misalkan Citata gitu ya. Nah terus kan dosen PA masing-masing nawarin nih, yang anak semester 6 dan 7 mau ikut MBKM nggak? Itu Pak Prodi dan tim dosennya itu udah tahu kalau si anak ini mau ngambil, misalkan diakuinya bisa jadi kan nggak 14 mata kuliahnya ya, tapi misalkan kalau untuk mata kuliah seminarnya bisa, misalkan etika nggak ada nih gitu, karena kan di situ bukan jadi arsitek, itu kan katakan Citata itu kan marmer ya, paling menpronya sama peranata misalkan gitu ya, jadi cuma 3 nih. Nah itu kan udah diawali nih, jadi kalau anaknya setuju tanda tangan kontrak, di kontrak tuh udah ada bahwa konversi nilainya diakui hanya untuk A, B, C gitu kan. Nah nanti pada saat sertifikat itu keluar, kalau misalkan ke dosen PA dulu, padahal yang bisa entry hanya masing-masing dosen pengampu. Kan si anak itu tetap terdaftar Pak, namanya di absennya, misalkan yang ngajar etika Bu Inggit, anaknya terdaftar di namanya ada di absennya Bu Inggit. Terus misalkan pro-nya ada di Pak Dodi, nanti ada. Nah otomatis kalau ke dosen PA kan dosen PA sharing lagi. Saya pikir daripada panjang, saya potong aja, jadi dari Pak Prodi langsung di-share. Ini Bu Inggit, misalkan anaknya yang mau yang udah selesai MBKM, ini nilainya, nanti Bu Inggit tinggal masukin aja di nilai finalnya semuanya. Jadi sebelumnya sudah ada konfirmasi dulu bahwa mata kuliah ini dibuka dan siapa dosen pengampunya. Makanya kemarin Pak Weni sempat bilang kalau mata kuliah MBKM jangan dilepas, tapi prodi yang nyiapin wadahnya. Jadi jangan sampai ada satu anak mau ngambil magang, ada satu anak mau ngambil KKN tematik, ada satu anak ngambil apa gitu kan. Kita siapin aja semester ini kita runningnya 1 magang, misalkan semester depan kita running kalau studi independen boleh lepas ya. Misalkan semester depan kegiatan wirausaha, semester depannya lagi misalkan magang lagi. Kayaknya sih paling favorit kemarin hasil saya BIMTEK memang paling favorit itu magang. Itu paling favorit karena paling gampang untuk anak-anak dapat, ketimbang yang lain lebih sulit. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi yang lain? Oke, kalau tidak ada ini dari saya. Berikutnya siapa yang mau presentasi? Ya. Ini saya presentasikan POS ya untuk kegiatan wirausaha. Nomornya yang diganti ini aja kan tuh sebelumnya ya? 7 aja. 007 ya? Wirausaha ya. Tujuannya saya bantu di sini memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil kuliah pada kegiatan wirausaha sebagai salah satu melaksanakan kerjasama. Nah ini di sini ada kerjasama nggak sih Bu? Iya benar ya, kerjasama kurikulum. Kemudian ruang lingkup POS ini mendiskusikan tentang mengambil kuliah kegiatan wirausaha sesuai dengan hukum pembelajaran Merdeka Belajar Tahun 2005 dengan memastikan kerjasama kurikulum tetap sesuai dengan CPL yang telah diberikan. Kemudian dari definisinya, teorinya di sini wirausaha adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang didirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya serta mengatur permodalan operasinya. Lalu yang poin B dan C itu sama, referensi juga sama. Kemudian ketentuan umum itu melakukan metode dalam melaksanakan kuliah kegiatan wirausaha. Prosedurnya lihat di langsung di videonya dulu. Ini mulainya dari Kaprodi mengatur kombinasi mata kuliah wirausaha dari program studi lain di Universitas Unggul. Terus sosialisasi kepada dosen PA,
mahasiswa. Dan setelah itu mahasiswa mengisi KLSS, kemudian verifikasi, kemudian kontrak kegiatan wirausaha, kemudian KPRS, verifikasi lagi, kemudian masuk di kuliah kegiatan wirausaha. Di sini didampingi oleh dosen pendamping yang ditunjuk oleh Kapolri. Ini saya bingung banget nih. Setelah itu dia menyusun laporan ya Bu ya. Saya lihat di pedoman teknisnya menyusun laporan dan laporan hasil. Kemudian di dosen pendampingnya memberikan nilai dari selesai. Tapi saya baca mahasiswa ngajuin proposal di mana? Nah, itu Bu. Wirausaha ngajuin proposal nggak sih nggak ya? Enggak Bu. Kalau saya baca panduan Ibu itu dia kayak belajar di program studi lain di UPL ya kaitannya dengan itu. Karena yang ramu membayar mata kuliah wirausaha itu kan dari Kapolri-nya. Itu dari yang kemarin Ibu share itu yang panduan itu. Yang panahnya berhenti itu yang apa Mbak? Ya ini Bu, yang dari sini kan menunjuk dosen pendamping, dosen pendamping ini. Di sini kemana Bu? Di sini. Itu apa tulisannya di bawah? Itu memberikan nilai setelah mahasiswanya. Oh, di tengah-tengah ada Mbak melakukan apa sih kayak bimbingan apa-apa ada tulisannya kok bimbingan. Ya. Terus apa kalau saya 3 deh udah usaha. Terus panahnya ke sini ya. Apa gimana? Dari sini mendampingi ini ke sini ya. Ya nanti saya akan. Langsung aja Mbak. Jangan lupa konektor. Oh iya beda. Nah ya itu. Dari sini ke ini ya. Sip kelar. Itu untuk yang kegiatan tidak usaha yang sudah Jadi saya ya studi proyek studi atau proyek independen. Di sini nomor dokumen nomor berapa? Kemudian di sini tidak ada perubahan. Tujuannya ya hanya mengganti di bagian mengenai pedoman dalam mengambil kuliah studi atau proyek independen sebagai salah satu pelaksanaan kerjasama kurikulum pendidikan kita. Ruang lingkup PWS ini mendeskripsikan tentang mengambil kuliah studi atau proyek independen sesuai dalam bentuk pembelajaran multi belajar KPK. Kemudian definisinya ini proyek independen adalah proyek yang merupakan karya mandiri mahasiswa yang kreatif dan inovatif yang dilaksanakan atau dibangun atau hasil karya tersebut dilombakan dalam skala nasional maupun internasional. Itu begitu Ibu? ya betul. Kemudian yang poinnya sama, nanti juga lalu langsung ke bahkan mulai dari sosialisasi MBKM studi atau proyek independen, kemudian mahasiswa mengajukan proposal. Lalu kalau iya berarti dinilai oleh dosen PA. Kemudian, nah ini benar bukannya begini. Mengisi KRS, kemudian diverifikasi kontrak studi proyek independen. Jadi kayaknya kalau iya itu ya tidak itu pakai belah ketupat deh. Oh, Pak Harfa ya masalah ada yang pakai belah ketupat ya. Saya Bu, saya. Iya. Oh, Pak Dodi, Gimana sih Pak? kan belum bikin ya. Ini kan kalau alur itu nggak boleh putus Bu. Jadi Iya. kalau memang ada pilihan seperti ini itu menggunakan diamond ya. Diamond, oh iya ya. Nah, kalau ya dia bisa melanjutkan ke alur berikutnya. Kalau enggak dia putus. Balik lagi. Oh, Iya, dia balik lagi, ngajuin Ya. proposal lagi. Iya. Mungkin ini yang betulin kali ya pas bagian dianya itu. Baru ya Pak. Terus Atau kalau mau nggak ada istilah ya perlu nggak sih istilah ya tidak di sini? Justru ada kemungkinan terjadi. Proposal, ngajuin proposal ditolak Bu. Proposal studi independen gitu. ada Ada kan kemungkinan ditolak ya? Bangun belakang Pak Bu. Ada sih kemungkinan ditolak ya kan? Iya. Iya. Kalau ada kemungkinan ditolak berarti harus dibuat. Iya, berarti harus pakai yang belah ketupat dia Oh itu iya. kan. Nah harusnya kalau udah iya terus Kalau dia turun ke bawah. kalau iya baru dia turun ke bawah, kalau enggak dia balik lagi ke atas Ke Pak. atas. Oh, Ke iya. yang itu Bu. Ke Kaprodi. Yang ini. Nah, itu proposal lagi. Proposal lagi. Oh iya. Oh di Jadi, sininya
ganti tangan-tangannya ke belakang depan ya. Kemudian ada dosen pendamping kan Bu ya? Benar. Dosen pendamping. Nah itu tinggal dari dari mana sini ya? Betul. Ini ke sini ya. Ya, kemudian menyusun laporan juga, dinilai, terus selesai. Oke. Kita tinggal betulin yang itunya aja ya. Ya ini yang mulai untuk yang POS penelitian atau riset. Ininya A005 sesuai dengan urutannya yang di tabelnya. Terus ini penelitian riset. Terus tujuannya ini nggak berubah kan Bu En? Iya benar. POS ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil mata kuliah bukan? Dengan mengikuti program penelitian. Ini kalimatnya mungkin apa perlu diperbaiki? Dalam mengambil program penelitian langsung. Dalam mengambil program penelitian atau riset sebagai Benar sih dalam mengambil kuliah. benar. Dengan Mengambil mengikuti kuliah. Tapi apa yang beringgit? dalam Dengan mengambil kuliah melalui ya? Tahu sih tadi. Dalam mengambil kuliah pada pada program, kalaunya pada program penelitian. kalau pada boleh, kalau enggak dalam bentuk kegiatan ya dalam bentuk Dalam bentuk, berarti dalam mengambil kuliah dalam bentuk program ya, masih dua kali dalam ya dalam mengambil kuliah melalui kali ya melalui program ya, melalui program penelitian, melalui program penelitian atau riset sebagai salah satu pelaksanaan kerjasama kurikulum MBKR. Ruang lingkupnya di sini, mati ya. Mendeskripsikan tentang mengambil kuliah melalui program riset sesuai dengan bentuk pembelajaran kampus Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Lalu definisinya, penelitian adalah suatu proses penyelidikan yang dilakukan secara aktif ataupun dan sistematis, di mana tujuannya untuk menemukan, menginterpretasikan, dan merevisi fakta-fakta. Penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Lalu ininya sama, kurikulumnya sama, Merdeka Belajarnya juga sama, referensinya sama ya Bu ya. Lalu ketentuannya ini sama kan ya Bu ini ya, ketentuan umum. Lalu prosedurnya di sini langsung ke bagan. Di sini mulai pertama prodi itu mengajukan kerjasama riset kemitraan. Di sini ada 5 kolom. Jadi ada prodi arsitektur, mitra penelitian, dosen pembimbing, dosen PA, dan mahasiswa. Jadi dari prodi mengajukan kerjasama penelitian riset, lalu penandatanganan MOU-nya, lalu dari mitra itu akan memberikan topik penelitiannya sesuai dengan lembaga mitranya. Kemudian topik penelitian tersebut disosialisasikan oleh dosen PA, disosialisasikan ke mahasiswa. Dari mahasiswa itu akan mengisi KRS, lalu diverifikasi. Kemudian mahasiswa setelah KRS diverifikasi lalu memilih dosen pembimbing. enggak begitu. Salah ya? Dari verifikasi dia ngisi KPRS. Dari KPRS diverifikasi terus baru Kaprodi memilih dosen pembimbing. Oh, jadi pemilihan ini setelah KPRS. Sekali nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma yang baru. Oh ya Allah, dikirain Oh, fokus ini ya. Nah, kalau dari sini ya. Oh, jadi KPRS dulu baru memilih dosen ya? Dosennya yang milih Kaprodinya. Oh, dosen yang milih kaprodinya. Aduh, di bawahnya nih ya.
urutannya, dikumpulin jawabannya. Magang. Berarti dari KPRS, dari verifikasi ke KPRS ya. Dari KPRS terus itu ya Bu Eni ya, pemilihan dosen. Tapi panahnya Dari Pak Prodi. Pak Prodi. Konkret ya Mbak. Terus dari kekecilan ya, cuma masih bisa masuk karena kecil. Kalau gede nggak bisa. habis dari pilih Pak Prodi milih dosen pembimbing, Terus pelaksanaan penelitian atau riset. oh nggak perlu ada kontrak ya? Kan kontrak ada di antara KRS menuju KPRS. Dari KPRS nggak masalah. Kalau ini udah bener nih, cuman pemilihan dosen pembimbingnya yang dipindah ke bawah. Oh. Oh ini maaf tadi dari pemilihan dosen sama Pak Prodi kan yang milih. Terus habis itu kontrak. Kontraknya itu antara KRS sama KPRS. Oh KPRS sampai KPRS. Yuk sini aja yuk. Oke. Terus habis itu langsung pelaksanaan ya? Ya. Mau sini, programnya. Situ aja. Sini aja. Saya grogi kalau ikut lawan diri. Cuma aja. Elah. Nah, terus dari pelaksanaan ini benar belum UN? Dari pelaksanaan kan ke dosen pembimbing lapangan, mahasiswa bimbingan, jadi dosen pembimbingnya membimbing mahasiswa dalam melakukan riset. Hah? Ini juga punya aku. Oh, oh iya dari situ. Apa? Kalau pesen Bisa apa? Bisa apa? Tapi ini sini. Oh iya, bisa ya. Kalau tadi Mbak Ijit gimana sih Mbak? Si pembimbing itu panahnya tadi? Panahnya pembimbing itu kan ditunjuk sama Kapolri, nanti dia ngamar ke mahasiswanya terus Oh iya. Paralel dia Bu, ada dua kegiatan. Ikut yang Mbak Inget deh. Nah, yaudah kopi Mbak. Di itu Mbak, masukin ke Hibah Mbak. oh iya WA ini Hibah. mati Bu nggak tahu kenapa kayak ngelubat banget kayaknya
Nggak mau ini, nggak naik ya? Nggak mau ngangkat ya? Pakai genset dulu, Bu. Ya wes, sebentar aja. Ya, Ntar belinya yang bingit ya. Oke. Iya, mau set. Ya, tapi di sini nanti mahasiswanya kan harus, kalau di panduan harus membuat laporan akhir dan publikasi ilmiah. Itu jualannya. Jadi ada laporan akhir dan publikasi Yang ilmiah. mengeluarkan sertifikat nilai bukan Pak Prodi, tapi mitra. Oh, mitra ya. Salah Oke, tempat. di sini tempatnya juga. Nah ini tadi udah mengeluarkan sertifikat nilai nggak? Yang tidak usaha? Oh enggak ya, karena Nilai, dari BL ya? nilai. Iya, kan dari BL ya. Oke, berarti ini yang ngeluarin dari mitra terus baru selesai ya. Ya, jadi cuma Ini dekat dari mana? diperbaiki nanti yang bagian membimbing ikutin kayak bingit ya. Ya. Orang yang kemanusiaan ya. PKM. Yang PKM. Yang proyek kemanusiaan berarti dia urutannya yang kalau di feedernya itu 6 A006 proyek POS proyek kemanusiaan punya masih sama, lalu tujuannya bertujuan untuk memberikan jadi di sini untuk POS-nya memberikan penjelasan mengenai pedoman mengambil mata kuliah proyek kemanusiaan sebagai salah satu pelaksanaan kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ada yang perlu dirubah nggak? Yang tujuannya Enggak. ruang lingkupnya, ruang lingkup mengambil mata kuliah proyek kemanusiaan sesuai dengan ini mata kuliah melalui ya melalui proyek program proyek kemanusiaan sesuai dengan bentuk ini sama ya. Ruang lingkupnya berarti sama ya? Melalui proyek. Melalui program. Kemudian definisinya proyek kemanusiaan merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan. Apa perlu ditambahkan? Ini dia ngambil dari slide-nya MBKM sih. Atau perlu habis nyari-nyari di internet nggak ada tuh proyek kemanusiaannya, adanya lebih ke arah pengabdian pada masyarakat. Apa perlu pengertian masyarakat yang masukin ke sini atau cukup begini aja? Berarti kalau proyek kemanusiaan dia kerjasama sama yayasan ya? Iya. Organisasi kemanusiaan. Iya, salah Bukannya satunya. ini malah lebih ke PKM ya, Bu? Ya? Iya, Iya, memang PKM. Tapi ke sosial. Biasanya sosial. Ternyata dia harus kerjasama dulu sama yayasan atau organisasi kemanusiaan. Baru dia bisa terjun ke masyarakat. Bisa. Berarti ya udah benar. Cukup begini aja ya Bu ya. Ya. Berarti kurikulum dan ininya sama, referensinya sama. Ketentuan umumnya menentukan metode dalam melaksanakan kuliah dengan mengikuti program proyek kemanusiaan sesuai dengan bentuk pembelajaran MBKM di program studi arsitektur Universitas Borobudur. Prosedurnya mungkin langsung ke ini di sini mungkin ada yang salah seperti bimbingan. Dia pakai proposal ya? Pakai proposal, akan menyesuaikan dari si organisasi atau yayasannya dia bikin lagi ada program apa. gitu. Berarti nanti pakai sistem Oh yang Ya, itu tidak, ya, tidak ketupat. yang tidak ketupat ya. Berarti nanti lihat punyanya Pak Dodi. Sama. Terus yang dosen pembimbing juga nanti Ya, ada yang punya bingit ya? Iya, terus sama ini ya Bu Eni ya, salah nih pemilihan dosen pembimbing. Iya, gitu aja. Nanti dibetulin ya. Ya, oke nanti nih ya. Terus Udah ya? sama Berarti ya? sertifikatnya. Iya, udah ngerti. Oke, sih. Baik, saya mulai ya. Terima kasih atas waktunya. Untuk saya akan membahas POS terkait magang atau praktik kerja yang berkaitan dengan guru.
magang atau praktek kerja ini masuk ke nomor dokumen 003. 003 ya. Oke. Nah, ini judulnya seperti ini, POS. Yang lain oke. Saya sengaja belum mengganti warnanya agar Bapak Ibu juga bisa istilahnya memberikan masukan kalau ada yang kurang. Tujuan dari POS magang atau kerja praktek ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil kuliah pada program kuliah tersebut. Mengambil kuliah melalui program Melalui program magang atau praktik kerja sebagai salah satu pelaksanaan kerjasama untuk Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Melalui ya Bu ya. pada program arsitekturnya dicoret berarti melalui. Untuk ruang lingkupnya, POS ini mendiskusikan tentang mengambil kuliah di program studi arsitektur program magang. Ini juga Dikatakan melalui. Baik, lanjut. Masuk ke definisi. Nah, definisi saya menggunakan pengertian ya, magang atau praktek kerja adalah proses untuk menerapkan keilmuan atau kompetensi yang didapat selama menjalani masa pendidikan di dunia kerja secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Yang poin biasanya sama, ada prinsip sama. Untuk ketentuan umum, ya, menentukan metode dalam melaksanakan kuliah di program studi arsitektur melalui ya Bu. Ini Bapak belum ada isunya ya? Isunya belum. Berarti dibahasnya dari sini ya? Ya Bu. Oke, untuk magang atau praktek kerja ini ada empat divisi yang terlibat ya. Pertama ada prodi arsitektur UGL, ada mitra dunia industri. Jadi kalau di magang atau praktek kerja ini Apa dibahas dari ini kali ya? mitra dunia industri. Ya, Bu. Yang bawah ini. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk bagian alur magang atau praktek kerja ini ada 4 divisi yang terlibat. Yang pertama prodi arsitektur UGL, mitra dunia Bapak kurang industri, satu Pak. dosen Pembimbing. pembimbing Tengah-tengah. pembimbing ya Bu ya? 5. Jadi kalau punya pembimbing itu jadi 5. Pembimbing nggak masuk ke ini Tengah-tengah. ya? Nggak masuk ke mitra dunia ya Bu? Di mitra itu ada pembimbing, tapi ada pembimbing dari kita sendiri. Dari luar ya Bu? Di tengah-tengah antara mitra sama dosen PA. Pembimbing apa? Pembimbing UGL atau pembimbing top? Misalnya pembimbing apa ya? Apa? Yang Dosen di tengah, pembimbing. dosen pembimbing itu Dosen aja. pembimbing. Dosen pembimbing. Baik, nanti saya tambahkan dosen pembimbing. Nah, untuk alurnya ya, dimulai dari prodi arsitektur UGL mengajukan kerjasama yang dilanjutkan ke proses penandatanganan kerjasama oleh mitra dunia industri. Setelah dilakukan tanda tangan kerjasama, memberikan program kerja. Jadi mitra dunia industri bersama prodi arsitektur UGL bersama-sama membuat atau memberikan program kerja, membuat program kerja untuk disepakati. Setelah program kerja disepakati, nah ini masuk ke dosen pembimbing dulu ya. Benar Pak, makanya ini Oh, sosialisasi dosen PA. Baik, dilanjutkan ya sesuai ke sosialisasi program kerja di dosen pembimbing akademik. Apabila telah dilakukan sosialisasi, dilanjutkan ke sosialisasi kepada mahasiswa. Setelah itu mahasiswa melakukan pengisian KRS ya.
Setelah mengisi KRS, diverifikasi oleh dosen PA. Nah, dari dosen PA dilanjutkan ke mahasiswa untuk kontrak magang, ya, penandatangan kontrak magang atau praktek kerja. Setelah melakukan tanda tangan kontrak magang, dilanjutkan dengan pengisian KPRS, lalu diverifikasi oleh dosen PA. Setelah dilakukan verifikasi oleh dosen PA, mahasiswa Kurang sudah bisa. kita kepilih Kak Prodi menunjuk pembimbing. Kaprodi menunjuk. Terus pembimbing ngawasin kuliah magang. Setelah itu lanjut ke dosen pembimbing, Ibu. Dosen pembimbing mengawasi kuliah magang atau praktek kerja. Terus kurang satu tahapan juga nih, kalau nggak salah magangnya itu bikin laporan ya. Ada laporan yang di Laporan nggak ya? Coba saya lihat dulu Pak. Kalau di itu sih nggak. Ada nggak? Kalau saya baca sih nggak ada. Nggak ada. Oh ya udah berarti benar. Terus ini apa Pak tulisannya? Sertifikat ya? Ya, sertifikat. Iya. Mitra Dunia Industri menerbitkan sertifikat. Baru Nah, selesai. setelah itu mahasiswa dianggap selesai melakukan magang. Berarti Bapak kurang pembimbing, dosen pembimbing ya, Ya, yang dosen sini pembimbing ya? dan Kaprodi menunjuk dosen Oh berarti ini yang nilai sana ya Bu ya? Iya. Mitra. mitra. Dosen pembimbingnya berarti bimbing saja, nggak ngasih nilai. Nah, gimana? Dosen, ya harus mungkin nilai itu bersama kali ya. Magang ya? Iya. Magang biasanya sih Langsung dari sana. langsung dari Oh sananya. dari sananya ya. Iya, profesional udah nilainya. Nggak ada nilai tolong. Baik, kita lanjutkan ke POS berikutnya. Yang berikutnya adalah POS mengenai asistensi, ya, asistensi mengajar di satuan pendidikan. Ini masuk ke nomor dokumen 004. Ya. Judulnya sudah saya sesuaikan. Ininya nggak perlu nih Pak, di satuan pendidikan udah. Oh, iya, judulnya nggak usah ya, Bu. Tadi yang pertama juga sama Ibu yang nggak usah itu. Enggak, yang pertama mah benar nggak ada Pak. Oh iya ada, salah. Oke, ini sesuai sama, tidak ada perubahan. Tujuannya ya, tujuan untuk POS ini adalah memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil kuliah pada melalui sama ya, melalui asistensi, melalui program asistensi, melalui program asistensi mengajar di satuan pendidikan. Untuk ruang lingkupnya, POS ini mendeskripsikan tentang mengambil kuliah melalui ya Bu ya. Iya. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan sesuai dengan bentuk pembelajaran MBKM. Nah, untuk definisi saya mengambil pengertian asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah proses praktik mengajar terbimbing ya, di mana mahasiswa dalam mengajar di kelas didampingi oleh guru pembimbing mata pelajaran yang bersangkutan. Betul. BC-nya sesuai sama BC-nya, aturannya sama. Lanjut ke bagian alur. Untuk bagian alur prosedur asistensi mengajar ini, ya saya buat ada 5 divisi yang terkait. Yang pertama prodi arsitektur UBL, ya. Yang berikutnya mitra satuan pendidikan formal atau non formal, ya. Ditambah dinas pendidikan setempat. Oh iya. Jadi ada 5 ya. Yang berikutnya ada dosen pembimbing Dan akademik dulu deh Pak, dan mahasiswa. kalau di sini butuh pembimbing nggak sih? Bapak udah baca belum? Di sini nggak ada. Coba saya cek dulu ya. Ya Bu.
Nih ada Pak, program studi arsitektur menegaskan dosen pembimbing yang membimbing mahasiswa selama, berarti Bapak 6 Sama ya, ya? 6 ya, malah ya. 6 malah. Oh. Di antara Dinas Pendidikan dan dosen PA ya, Bu. Oke, baik. Untuk alur di prosedur asosiasi mengajar ini dimulai dari Prodi Arsitektur Universitas Budi Luhur. Prodi mengajukan kerjasama asosiasi, ya. Nah, nanti dari pihak mitra akan melakukan verifikasi. Ya, jadi kalau dari pihak mitranya oke, ya setuju, ya lanjut ke Dinas Pendidikan setempat untuk disetujui. Kalau tidak, ya nanti balik lagi proposalnya ke Prodi Arsitektur Budi Luhur. Nah, dari Dinas Pendidikan setempat, ya kembali ke mitra satuan ya untuk menerbitkan program kerjanya. Ya, jadi program kerja apa saja yang nanti akan dilaksanakan oleh Prodi Arsitektur UPR. Setelah memberikan program kerja, lanjut ke dosen pembimbing akademik untuk dilakukan sosialisasi. Setelah melakukan sosialisasi di dosen PA, dilanjutkan kegiatan sosialisasi di mahasiswa. Setelah itu mahasiswa melakukan pengisian KRS, dilanjutkan verifikasi oleh dosen PA. Dari dosen PA kembali ke mahasiswa ya, dilanjutkan ke mahasiswa untuk penandatanganan kontrak asistensi. Setelah penandatanganan, mahasiswa melanjutkan ke proses pengisian KPRS. Setelah itu diverifikasi oleh dosen PA. Nah, di sini mungkin Prodi Arsitektur menunjuk dosen pembimbing. Iya, Sama ya, Bu ya. itu aja. Nah, ya. Prodi menunjuk dosen pembimbing. Setelah itu mahasiswa bisa melaksanakan kuliah asistensinya. Nah, tanda selesai mahasiswa itu nanti mitra satuan pendidikan formal atau non formal menerbitkan sertifikat. Setelah itu mahasiswa dinyatakan selesai. Oke. Ada yang dibetulin ya Pak? Ya. Oke, saya akan membahas mengenai prosedur operasional standar atau POS kuliah kerja nyata tematik Universitas Budi Luhur. Nomor dokumennya adalah 009. Kemudian judulnya adalah prosedur operasional standar kuliah kerja nyata tematik Universitas Budi Luhur. Lalu nah tujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam mengambil kuliah kerja nyata tematik membangun desa pada program studi arsitektur Universitas Budi Luhur sebagai salah satu pelaksana kerjasama kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian pos ini mendeskripsikan tentang mengambil gitu aja ya, atau tentang kuliah gitu aja Bu ya, atau dua-duanya. Pos ini mendeskripsikan tentang kuliah kerja tematik membangun desa pada program studi Universitas Budi Luhur sesuai dengan bentuk pembelajaran Merdeka Kampus Merdeka dengan memastikan kerjasama kurikulum tetap sesuai dengan KPR yang telah dirumuskan. Kemudian definisinya saya ambil dari panduan MBKM dari Dikti atau dari panduan yang kemarin ya, MBKM kemarin. Kuliah kerja tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi desa atau daerah binaan. Kurikulumnya sama, kemudian C-nya juga sama, referensi juga sama. Kemudian ketentuan umum menentukan metode dalam melaksanakan kuliah kerja nyata tematik membangun desa di program studi arsitektur Universitas Budi Luhur. Kemudian rincian prosedurnya ada sedikit perubahan karena KKN di Budi Luhur itu dibawahi oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat menjalin kerjasama dengan desa mitra untuk menyelenggarakan program proyek di desa binaan.
Saya nggak tahu kalau di Budi Luhur itu apakah menggunakan sistem desa binaan atau tidak, Bu. Karena sejauh yang saya tahu KKN itu nyebar gitu loh. Bebas. Iya. Katanya ini. Apa? Iya, kalau umumnya universitas itu dia punya desa binaan. Bahkan di Gunung Bundel itu desa binaannya KKN UMJ. UMJ. Iya. Makanya jadi agak bingung nih KKN-nya di Budi Luhur. Oh, continue gitu ya? Iya. Selalu Kita pakai bebas. gitu. Iya, itu malah nggak benar sih. Kita putus. Hah? Kalau kita putus. Oh, kalau kita satu desa putus gitu. Iya. Terserah mau lanjutin lagi boleh, enggak juga boleh. Nah itu dia, padahal harusnya kalau ini pakai sistem namanya desa binaan. Kemudian program studi arsitektur luar, ini gimana ya? Program studi arsitektur luar Universitas Budi Luhur memberikan kurikulum pelaksanaan proyek yang naik. Salah, oke. Gimana ini Ibu? Salah, itu kan untuk waktu itu tentang kerjasama pertukaran pelajar dengan Iya. program arsitektur. Berarti ini nggak pakai uang ya? Ini aja Bu ya? Yang ngasih DRPM loh. Oh iya. Iya. Bukan kita. Yang ngasih programnya kan juga DRPM. Dia harus bikin apa gitu kan. Berarti gini ya? Sama kopi aja atasnya Universitas Budi Luhur yang diwakili oleh DRPM Oh iya. memberikan program kali yang kurikulum ya. Program kerja. Iya, program. Iya, betul. Tahu nggak? Ih, nggak apa-apa. Kamu salah apa tadi Bu? Nggak apa-apa. WA doang kok. Hah? WA doang. Kamu teh nelfon. Kurikulum enggak? Kurikulum ini juga enggak ya? Sampai berapa ya? Masih bingung nih. Program kerja kerjasama juga gimana ya? Ini ya? Hilang aja, disosialisasikan ke mahasiswa gitu doang. Karena kan dosen PN mau ngapa-ngapain, dosen PN cuma verifikasi kuliahnya doang. Mahasiswa gitu aja ya? Kemudian Ya, betul. 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 Ya, betul. udah ya? Tunggu saya dulu dah. Oke, kemudian bagian alimnya Sampai sama kalau juga gitu. Gak boleh ke belokan. mesti gini. Iya, lu pegang aja. Berharap tidak ada yang salah gitu. Jadi nggak nangis ya. Oke, bagian alirnya seperti ini. Ada di rektor. Oh iya. Warnanya merah gitu tadi oranye. Ini bukan merah Bu, coklat Bu. Nggak tahu kenapa jadi itu. Startnya di Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, kemudian mengajukan kerjasama desa binaan tempat KKN NT, kemudian Direktorat Riset juga menandatangani kerjasama desa binaan, lalu memberikan kurikulum, apa memberikan profil ya? Iya, Profil ya? nah. Yang ngasih program kerja tuh DRPM loh, bukan desa binaan loh. Iya. DRPM. Iya, DRPM Bu. DRPM-nya ada 2 Pak. Pernah dulu. Ini start. Itu atasnya mungkin kelapa. prodi aja. Itu prodi kali. Prodi. kepalanya. Prodi. Harusnya satu. Harus satu. Iya, berarti Prodi kan itu. diedit aja. Jadi kurang satu aja nanti ya? Bilang satu ya? Prodi dulu, itu Itu prodi prodi. arsitektur. Nah itu. Emang prodi yang tanda tangan? Ya kan yang mau punya program MBK Oh, nya iya. prodi Oh, arsitektur. Di sini kalau enggak. Tapi dia mengajukan Waktu itu apa sih? program studi. Orang ini punya mulai. Program studi Enak bersebagai 1 tahun, satunya kayak arsitektur. universitas dulu.
kayak gini ya. Terus memberikan apa nih? Program kerja ya. Di sini. Iya. Terus dosen pembimbing. Nah, itu Itu program kerja kemana kok berhenti? panahnya dari Panahnya kemana? kerja Pak. Program kerja itu disosialisasikan ke mahasiswa. Mana? Yang memberikan program kerja itu DRPM atau dosen pembimbing sih? DPM. Oh, berarti dari DRPM kan dia punya DRPM visi. Kalau dikasih kita ke masih ke dosen pembimbing. Dosen pembimbing ya. Berarti ini jatuhnya ke sini ya, ke Proposal. proposal ya. Ya. itu panahnya pindah. Nah, Nah dulu ya. ya DRPM yang dari Nah, Malaysia. di sininya. Ya. Terus penentuan dosen pengawas biasanya sama siapa sih? Saya nggak tahu kalau KKN fakultas atau siapa ya? Prodi. Prodi ya? Penentuan dosennya apa sih KKN ya? Iya. KKN kan bukan dari DPM ya? Kita dari Tetap dari prodi. dulu dari prodi ngajuin ke DPM. Oh, Prodi oh, berarti dia ya. ngajuin gitu ya? Ya. Terus dari sini turun ke sosialisasi dosen PA, kemudian sosialisasi kepada mahasiswa. Mahasiswa turun ke KRS, terus diverifikasi oleh dosen PA, terus verifikasi turun ke Ya, betul. kontrak, ke KRS verifikasi. Nah terus proposal ini turunnya langsung ke pelaksanaan kuliah kerja nyata. Apa boleh tandem gini nggak ya? Ini saya bingung nih. Dua aja. Dua gimana nih? Yang verifikasi naiknya ke atas, Oh. pelaksanaannya tapi di bagian atas. Satu. Nah, ini ke sini. Iya. Nah, betul. Itu tinggal langsung bayar. Terus ini ya. Cakep. Terus pelaksana kuliah kerja nyata turun ke mengeluarkan. Buat laporan dulu. Oh iya. Yang kurang Laporan satu. siapa ya? Mahasiswa ya. Mahasiswa kurang satu kolom laporan. Terus Nah, itu dalam membuat laporan dosen pembimbing juga berperan dulu. ya kan di situ dia ngawasin. Oh, di situ aja. Hanya ngawasin doang ya. Tapi laporan ya, kurang data. Ya, Di bawah kotak. di bawah kotak pelaksanaan ya. Betul. Terus mengeluarkan nilai kuliah kerja nyata oleh dosen pembimbing selesai. Nah, sebelum memberikan nilai itu biasanya laporannya disetujuin DPM dulu tuh baru nilai keluar. Ah udah nggak usah. Nah, ada kata nggak disetujuin dia ngulang KKN lagi gitu. Kita sampai itu ya. Iya. Selanjutnya. Nah, siapa lagi? Udah. Sudah selesai ya. Oke, ini yang terakhir tentang nota kesepahaman. Kita ada 3 ya. Jadi yang pertama itu untuk KKN tematik dengan KSM Miur mengikuti. Kemudian yang kedua dan ketiga itu magang. Yang kedua itu magangnya dengan OS Studio Arsitek punyanya Oksa. Kemudian yang ketiga adalah magang di PT Trilogi Lipan 84. PT Trilogi 84 punyanya Wali. Oke, ini kita lihat sama-sama ya. Jadi nanti kalau ada yang perlu diperbaiki, tolong berikan masukan. Nota kesepahaman antara program studi arsitektur Universitas Budi Luhur dengan kelompok swadaya masyarakat Nyur. Ini nomornya, nanti kita sesuaikan. Yang di bawah atas adalah nomornya kita prodi arsitektur. Yang di bawah nanti nomornya KSM Nyur. Pada hari ini hari apa, tanggal berapa, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Anggreni Dia selaku Ketua Program Studi Arsitektur bertindak atas nama Program Studi Arsitektur beralamat di Jalan Raya Ciledug, Kepulauan Utara, Jakarta Selatan 12260. Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Hajah Tuti Asmawi Komprakarsa bertindak untuk dan atas nama kelompok swadaya masyarakat Nyur yang beralamat di, saya belum dapat alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Untuk selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama disebut para pihak yang masing-masing disebut pihak.
para pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut. Pihak pertama, kelompok swadaya masyarakat. Yang pertama Balik ya. balik ya. Dibalik tuh nanti waktu nanti. Ya. Ini sama ya, tadi udah dibuat. Yang pertama adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang kedua, kelompok swadaya masyarakat yang bernama NIUR yang bertujuan untuk meningkatkan penghidupan masyarakat berbasis komunitas. Yang pertama mau langsung kita tulis program studi administrasi dulu nggak? Tadi namanya Bu Eni ya di atas ya? Iya. Oh, iya. Nggak pakai ketuanya, Bu Eni, ketua program studi. Oh, iya. Ketuanya menyelenggarakan pendidikan tinggi. Oh iya benar, nggak ada karena di sini juga nggak ada pemrakarsa ya. Ini kan nggak ada pemrakarsa, cuma kelompok. Oh nggak perlu ya deh. Bahwa pihak pertama menyambut baik pihak kedua, kebalik ya, pihak kedua. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat perjanjian kerjasama atau nota kesepahaman, nota kesepahaman atau perjanjian kerja. Dalam pelaksanaan kuliah kerja nyata tematik ya. Iya, tematik. Memang tematik kan ya? Oh ya udah dia sama. Dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut. Pasal 1 bentuk kerjasama. Kerjasama para pihak dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam KKN tematik. Itu pengabdian masyarakat. begitu ya. Iya. Berarti bisa buat proyek kemanusiaan juga dong? Iya, yang lain. Jadi memang sengaja klausulnya saya buat puas. Jadi nggak hanya untuk mahasiswa doang. Nah kalau untuk MOU ini apakah harus per klausul atau harus bisa begini? Karena kan antara judul sama isinya beda kalau kayak gitu. Nggak bisa sih. Atau dibuat per itu aja, per kegiatan. Iya, nanti kalau sama orang memang pendidikan kegiatan. berarti itu lagi. Iya. Memang Dinas pendidikan yang itu apa kegiatan. yang Berarti apa nih? Sama pengabdian Kuliah masyarakat. kerjanya Kak? Menguntungkan dalam Kegiatan, program yang apa akan dilaksanakan. kegiatan? Jadi bahasanya buat kegiatan. untuk mengaplikasikan, jadi untuk sebagai bagian dari proses belajar gitu ya. Ini dalam kegiatan dalam bidang pendidikan Kecuali pihak pertama. mengirimkan sejumlah mahasiswa untuk melaksanakan kuliah kerjanya matematik di lokasi binaan kelompok swadaya. Pihak kedua memberikan kesempatan atau peluang kepada mahasiswa berbasis Oh, saya tulis Bu. Nggak boleh dibaca. Apa? tahu. di lokasi binaan dikembangkan oleh pihak kedua memberikan kesempatan kepada pihak pertama khususnya dua orang nggak usah disebut ya berapa jumlahnya Iya nggak usah. khususnya Bisa nanti. bisa disebut ini, untuk
tempat kerja pihak kedua. Belum. Tempat kerja ya namanya. Lokasi. Lokasi kegiatan. Lokasi kerja. Kesempatan kepada pihak pertama untuk menjadi dosen. Kembali punya Nah, pihak kedua diberikan kesempatan. Oh iya betul. ya, menjadi dosen tamu dengan membahas kegiatan bisnis pihak kedua yang cocok dan sesuai dengan harapan para pihak Bukan bisnis kayaknya, kegiatan apa? sosial. Iya, sosial. Dalam rangka memberikan kesempatan atau peluang kepada mahasiswa untuk kuliah kerjanya matematik, pihak pertama memberikan dukungan berupa data mahasiswa yang mengikuti kuliah kerjanya matematik. Pengembangan proses mahasiswa dapat dilakukan oleh kuliah kerjanya matematik dari pihak kedua. Data dosen yang akan berkunjung langsung di tempat Tadi lokasi. Lokasi kegiatan. Lokasi kegiatan. Judulnya Bu, judulnya juga kayak gitu. hak dan kewajiban pihak kedua Menentukan pihak pertama. Kembali. oh masih yang pertama benar Pertama menentukan kali ya. Di lokasi yang kedua. lokasi kegiatan. Dalam hal mahasiswa yang telah melakukan kuliah kerja nyata tematik di lokasi binaan kawasan ini, maka mahasiswa bersangkutan diwajibkan membuat laporan tertulis kepada pihak Dua. kerahasiaan. Para pihak telah sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan nota kesepakaman bersama ini dan semata-mata Ini sama yang nota kesepakaman bersama itu sama yang dari kepala surat yang mau nota kesepakaman bersama sebagai sebuah itu. Judulnya apa tuh tadi yang di kerahasiaan. bukan yang di atasnya? Pakai apa? Nota kesepakatan. Nah, jangan nggak pakai bersama kan? Oh, Oh, mau pakai bersama. Oh, jadi diganti bersama Ya, hilangin bersama ya. hilangin. Kecuali dalam rapat pelaksana penetapan dengan berlaku, maka sepakat untuk kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dari satu diberikan pada pihak ketiga. Oke. Pasal 5 yang waktu perjanjian kesepahaman. Nota kesepahaman ya. Iya, nota kesepakaman. Bersamanya ya. Perjanjian nota berlaku di titik tahun sejak yang ini dapat diperpanjang. Perluasan kerjasama memahami potensi para pihak termasuk masyarakat ini dan menjadi input. Iya, program studi. Mau bikin apa? Kerjasama ini sewaktu-waktu dapat diperluas ke bidang yang berkaitan dengan pengkajian atau penelitian atau kegiatan lainnya yang menyangkut masalah pembinaan. Kegiatan penelitian. Pengabdian pada masyarakat perlu ditulis ya? Itu pembinaan sumber daya kan jatuhnya. Oh, Anbendung
Ketentuan akan bersifat melengkapi dan belum diatur pada Ini banyak double D. Kan Kenapa? double D. DUD Double D. Double D. nggak tahu. Addendum. ini. Gimana? Nama kan jadi tahu. Iya, addendum. Bersama ini. Dan akan diatur kemudian berupa addendum yang merupakan bagian terpisahkan dari makan penutup. Demikian kesepahaman juga terang. Hanya oleh para pihak pada hari, bulan, dan tahun awal nanti kekuatan hukum ya. Oke, berarti ya kita tinggal kita diskusi pinjam. Tadi berbadan hukum, kalau CP berbadan usaha. Jadi tinggal Sebenarnya bukan berbadan, merupakan badan hukum. Coba lihat badan hukum. Kayak seniornya juga punya badan hukum kan dia? Seingat saya dia punya berbadan hukum, atau enggak dia di bawah PNPM Mandiri. iya di bawah PNPM Nah, terus Mandiri. dia harus ada itunya, dia harus ada nomor PNPM Mandirinya punya. Nomor berapa? PT itu juga sama, CV itu juga sama. Masih ya. Oh, yang kedua merupakan perusahaan. Mbak, suaminya Mbak Inggit itu PT apa Siti? Badan usaha. Bisa. Bisa. Ganti boleh nggak Mbak? Kalau nanti aku nanya Oksa, ternyata si Oksa Belum berbadan. belum berbadan, dia belum CV atau belum PT. Oh gitu, nggak apa-apa. Tapi Yang dia ada. mandor loh Bu, bukan arsitektur. Yang penting yang ada CV. General kontraktor tuh. Itunya siapa? Pemilik. Benderanya. Iya begitu. Iya udah nggak masalah. Oh es, as. Buat Masih CV bikin doang, gua. Mbak. Itu gua ditama. Kok tahu Mek? Kan kemarin abis ini bikin penelitian toh di rumahnya Bu Inggit. Oh iya. Walaupun nggak bikin penelitian dia kan itu spy. Dia suka mengintai. Udah pernah cerita loh. Dia tahu aja Kamu ya. kan bikin penelitian. Udah belum? Bukan. Ini udah belum? Udah. Kedua merupakan perusahaan. Yang kedua merupakan perusahaan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan saudara sekalian. Alhamdulillah seluruh rangkaian acara pada kerja hari ini telah terlaksana dengan baik dan kita telah mensepakati beberapa hal untuk dijadikan program kita bersama. Semoga seluruh keputusan dan kebijakan yang telah kita sepakati dengan acara muktamar ini ya dapat bermanfaat untuk kita bersama. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam.